yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa dalam renungan pagi. Mari kita memulai renungan pagi kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini, hari Senin, 1 Maret 2021, Pekan Prapaskah kedua. Tak terasa, kita sudah memulai lagi hari yang baru di bulan yang baru ini. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 6 ayat 36 sampai 38. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, selamat pagi semuanya. Apa kabar saudara-saudariku hari ini, para pendengar setia renungan pagi? Semoga saudara-saudariku selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat dan diberkati Tuhan di hari yang baru ini. Saya membaca sebuah buku tentang celoteh Paus Fransiskus. Buku ini menarik dan menulis tentang apa-apa saja celoteh dari Paus Fransiskus. Pada bagian awal dari buku ini dituliskan tentang dua jalan. Dikatakan demikian, ada dua jalan dalam perjalanan masing-masing orang, menjadi orang berdosa yang bertobat atau orang berdosa yang munafik. Menjadi orang berdosa yang bertobat atau menjadi orang berdosa yang munafik. Semua kita pasti memiliki dosa, dan hanya kita sendirilah yang tahu tentang dosa pribadi kita. Mungkin banyak orang melihat dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan selama ini. Tapi kembali lagi, di antara semuanya itu, pasti ada dosa yang hanya diri kita sendiri yang tahu dan Tuhan. Nah, biasanya ketika kita berbuat dosa, ada dari kita yang sungguh-sungguh mau bertobat. Misalnya, ada orang yang sering mencuri. Setiap ada kesempatan, ia mencuri, mengambil barang yang bukan miliknya untuk memuaskan keinginannya. Namun pada suatu saat, ketika ia berjumpa dengan pastor mungkin, atau umat beriman sekalian, memberikan nasihat, memberikan teguran, ia pun sadar bahwa mencuri itu seperti virus dan tidak akan ada habisnya. Dan ia membangun pertobatan, dan ia berubah. Tetapi ada juga tipe orang berdosa yang bertobat secara munafik. Artinya apa? Dia hanya mengatakan ingin bertobat, namun ia tidak mau bertobat. Nah, umat beriman yang terkasih, dua hal ini sering ada di dalam kehidupan kita. Dan mari kita merenungkan pilihan kita. Apakah di masa Prapaskah ini kita benar-benar mau bertobat sebagai orang yang berdosa, atau kita bertobat sebagai orang berdosa yang munafik? Yang menariknya, pada bagian dari buku ini ditulis demikian,
Yang terpenting bukanlah penalaran yang membenarkan dan berusaha menjaga penampilan. Penalaran yang membenarkan dan berusaha menjaga penampilan. Ketika ego mempengaruhi seluruh diri kita, maka kita pun berusaha untuk memberikan penalaran yang benar. Meskipun kita salah, kita selalu mencari pembenaran diri. Meskipun kita salah, kita selalu mencari anggapan bahwa kita adalah orang yang benar. Umat beriman yang terkasih, orang yang mau bertobat ini adalah orang yang murah hati. Ia menjalani apa yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini, yakni hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Murah hati berarti orang yang mau untuk menerima apa yang diajarkan kepadanya. Orang yang juga mau untuk sadar diri bahwa ia bersalah dan mau untuk bertobat. Dan murah hati adalah orang yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, ia juga mau berbagi dengan orang lain. Berbeda dengan orang berdosa yang bertobat secara munafik. Ia adalah orang yang suka menghakimi orang lain dan tidak mau bertobat. Ia hanya berkata ia akan bertobat, tetapi ia sama saja terus menghakimi orang lain dengan perkataannya, dengan tindakannya. Nah, umat beriman yang terkasih, apa benang merah yang bisa ditarik dari Injil hari ini? Benang merah ialah tentang hukum kesalingan. Apa yang saya berikan kepada orang lain, itulah juga yang orang akan berikan kepada saya. Atau apa yang orang berikan kepada saya, itu juga yang akan saya berikan kepadanya. Jika kita berikan cinta, maka orang akan memberikan cinta juga kepada kita. Jika kita memberikan kasih sayang, orang juga akan memberikan kasih sayang kepada kita. Tetapi jika kita memberikan kebencian, kemarahan kepada orang lain, maka yakinlah 70% mereka juga akan benci dengan kita. Yesus melalui Injil hari ini mau mengajak murid-muridnya dengan berkata, hendaklah kamu murah hati sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Murah hati adalah kata kunci agar kita pun mau untuk memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kita dan juga memaafkan diri kita sendiri. Mari umat beriman yang terkasih, kita pun di masa Prapaskah ini semakin membangun niat untuk murah hati dan juga mau untuk mengampuni kesalahan dari orang lain yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami dapat menghirup udara yang baru dan menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Berkatilah kami, semoga di hari yang indah ini kami mampu untuk mengasihi sesama dan menjadi murah hati seperti Bapa sendiri murah hati kepada kami. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi semuanya, selamat bekerja, dan sampai jumpa.